Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwanto Senjaya. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan membahas tentang struktur kontrol, dan pada bagian ini kita fokuskan pada conditional control, yaitu statement if. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh mengenai statement if, ada baiknya kita memahami dulu apa itu struktur kontrol. Sebetulnya struktur kontrol ini sudah dipelajari di dasar pemrograman ya, sama saja. Nah, untuk yang PLSQL itu juga konsepnya sama ya, ada 3 bentuk ya. Sebetulnya ada 2 bagian besar, yaitu kondisional dan untuk looping ya. Kondisional itu untuk memeriksa kondisi, kalau untuk looping itu untuk perulangan. Nah, dalam hal ini kondisional yang akan kita bahas itu ada 2. Yang pertama statement if dan kedua adalah case expression. Nah, berikutnya untuk yang perulangan itu ada beberapa, yaitu ada basic loop, ada for loop, dan while loop. Untuk if statement, misalnya ada sebuah kasus kita ingin mencetak suatu output dengan kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, jika region ID itu bisa berisi 5, 13, atau 21, maka sistem akan mencetak Amerikas. Nah, jika bukan, ada kondisi lain lagi nih, misalnya ada region ID-nya misalnya bisa jadi 11, 14, atau 15, maka yang dicetak adalah Afrika. Atau ada kondisi lain lagi nih, region ID-nya bisa jadi 30 atau 34 atau 35, maka yang dicetak Asia. Nah, untuk itu kita harus menggunakan statement if untuk menyelesaikan kasus ini. Dan perlu kita ketahui untuk kondisi proses atau statement di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi jika kondisinya bernilai true. Dan jika nilainya bernilai false, maka tidak akan dieksekusi. Nah, untuk case expression itu ya kurang lebih sama. Bedanya di sini per poin ya. Nah, kalau bisa dianalogikan ke bahasa lain seperti C ataupun Java, perintah case ini ya mirip-mirip dengan switch case. Bedanya di sini cara penulisan aja. Nah, bisa kita lihat tadi cara yang sebelumnya kan kita di sini menggunakan if. Nah, kalau menggunakan case bisa kita tuliskan atau analogikan menggunakan pseudocode seperti ini jadinya ya. Jika region ID nilainya kalau 5 maka cetak Amerika. Jadi satu-satu ya, kalau 13 Amerika juga, kalau 21 Amerika, dan seterusnya. Nah, kalau kita menggunakan if, kita bisa ya langsung di sini menuliskan beberapa kondisi dalam ekspresinya ya, atau di dalam blok kondisinya. Nah, berbeda dengan penulisan untuk yang case expression. Kalau untuk yang case expression itu nilainya itu dipisah-pisah atau per poin-poinnya. Nah, untuk struktur kontrol perulangan itu ada 3 macam, yaitu pertama basic loop, perulangan yang dasar, yaitu perintahnya nanti menggunakan loop, kemudian for loop ya, kemudian while loop. Nah, ini juga akan kita bahas di waktu berikutnya ya. Untuk bagian ini kita fokus nantinya ke if statement. Nah, ini contoh untuk yang perulangan di dalam PLSQL ya, sebetulnya sama konsepnya dengan bahasa-bahasa lain juga, tidak ada bedanya, yaitu untuk mengulang apa yang diproses. Baik, nah sekarang kita ke statement if. Strukturnya kalau di dalam bahasa PLSQL itu ada if, kondisi, then statement. Nah, itu struktur dasarnya seperti itu. Jadi sebetulnya kurang lebih mirip ya dengan bahasa-bahasa seperti Pascal, itu mirip di sini.
if kondisi then statement itu sama, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau ada kondisi lain kita bisa menambahkan else if. Nah, perlu diketahui di sini tulisannya itu else if ya, bukan else if. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian ada kalau tidak termasuk dari kondisi-kondisi yang ada atau kondisi terakhirnya itu bisa menggunakan else. Dan jangan lupa terakhirnya itu diakhiri dengan perintah and if titik koma. Itu cara penulisan kondisi menggunakan statement if. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk kondisi if itu memiliki expression di bagian kondisinya ya, di bagian ini itu menghasilkan nilai true, false atau null ya. Jadi kalau nilainya true baru akan dieksekusi, tapi kalau nilainya false atau null maka tidak akan dieksekusi statementnya ya, seperti itu ya. Jika misalnya null atau false maka dia akan mencari sampai ketemu yang true. Kalau tidak ada yang true sama sekali di antara kondisi-kondisi ini, berarti dia akan mencari yang else ya. Else itu berarti selain dari kondisi yang ada, berarti kalau misalnya ini nilainya false, otomatis else-nya itu bernilai true. Maka ini yang akan dieksekusi. Nah, berikutnya penulisan di sini ya tadi perlu dilihat lagi. Jadi kalau kita menuliskan kondisi if dengan beberapa kondisi, kita bisa menuliskannya if kondisi then statement. Ya, kemudian kalau lebih dari satu kondisi berarti, atau misalnya dua kondisi, berarti kita langsung else aja. Tapi kalau lebih dari dua kondisi, kita bisa menggunakan else if dan terakhir else. Nah, else ini pun kalau memang tidak ditulis berarti kita harus mengecek kondisi yang ada di dalam if ataupun else if. Ini boleh misalnya tidak pun ditulis, berarti pada prosesnya nanti otomatis hanya mengecek apa yang ada di dalam kondisi if-nya. Jika tidak ketemu maka tidak akan dieksekusi. Oke, kemudian untuk yang null itu sama saja dengan false ya. Biasanya kalau di bahasa-bahasa pemrograman lain seperti Java, C, PHP itu biasanya kan hanya dua ya, true sama false. Nah, kalau di di PLSQL itu ada 3 tambahan null. Sebetulnya sih bahasa lain juga ada null ya. Misalnya gini, kalau kita tidak mendefinisikan atau memberikan nilai awal pada suatu variabel, kemudian variabel tersebut kita gunakan di dalam kondisi if, sebetulnya dia bernilai null ya. Karena bernilai null itu jadikan nilainya false. Biasanya seperti itu ya. Jadi untuk yang ini sebetulnya konsepnya sama aja. Nah, di sini ada penegasan lagi ya. Jadi penulisan else if itu bukan else if ya. Jadi perlu diperhatikan di sini. Beda dengan penulisan bahasa pemrograman yang lain yang sering kita gunakan seperti Java, C, dan yang lain-lain. Nah, kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan ya. Jadi akhiri dengan end if ya. End if itu adalah akhir dari proses if. Jadi jangan sampai lupa ada penulisan if di awal dan end if di akhir. Itu wajib dituliskan. Nah, kalau satu kondisi gimana? If, kondisi, then, statement, and if. Jangan lupa. Biasanya kalau di bahasa C atau Java itu kan pakai kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ya, sama aja sebetulnya ya. Ini diawali dengan then, nah diakhiri dengan and if. Bedanya itu aja tandanya ya. Nah, kemudian yang tadi ini juga sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita hanya dua
kondisi, berarti hanya if kondisi then statement pertama, kemudian else statement kedua, and if, itu aja. Tapi kalau lebih dari dua kondisi, maka yang kita gunakan adalah if kondisi then statement 1, ya, else if kondisi kedua, misalnya ada kondisi kedua ya, then statement kedua, misalnya ada lagi nih kondisi ketiga, berarti tambahin aja lagi else if kondisi 3 then statement ketiga. Nah, kalau akhirnya misalnya ada selain dari 3 kondisi yang sudah disebutkan tadi, ada kondisi yang lain lah, kondisi selain dari kondisi ketiga tadi, misalnya ada prosesnya, ya udah berarti else statement keempat and if. Nah, cara penulisannya seperti itu. Dan jangan lupa setiap statement itu dibatasi dengan tanda titik koma. Nah, ini ada contoh yang simple penggunaan statement if. Ya, jadi untuk statement if yang digunakan misalnya gini. Kita yang pertama mendeklarasikan variabel v my age dengan tipe number dan kita berikan nilai di awal inisialisasinya yaitu 31. Nah, kemudian masuk ke bagian executable-nya. Baru di sini ada proses penulisan if atau kondisi yang akan dicek ya, apakah variabel my age ini bernilai kecil dari 11. Jika iya, maka keluarkan outputnya I am a child ya, and if. Nah, seperti itu. Tapi dari yang kita analisa ini sepertinya kondisi if-nya itu bernilai false. Kenapa? Karena nilai awal yang ditetapkan atau diinisialisasikan kepada variabel v my age itu bernilai 31. Nah, di sini kondisinya kalau my age-nya kecil dari 11, maka cetak yang pernyataan ada di dalamnya. Masalahnya sekarang di dalam kondisinya ini itu kalau dimasukkan nilainya misalnya 31 itu tidak kecil dari 11, maka pernyataan atau kondisi yang ini itu tidak memenuhi untuk memproses statement yang ada di dalam kondisi if-nya. Jadi kalau ini dijalankan maka tidak akan ada output yang dikeluarkan. Baik, nanti kita cobakan, tapi kita lihat contoh berikutnya dulu. Ya, ini sudah tadi dibahas. Nah, kemudian ada contoh seperti ini. Sama seperti tadi, bedanya di sini ada else. Nah, jika kondisi ini bernilai false, maka mau tidak mau yang bagian else itu pasti bernilai true. Nah, kalau pernyataannya atau penulisan if-nya itu seperti ini, maka akan dikeluarkan output yang bagian ini, I am not a child. Nah, jadi kalau di sini kondisinya false, berarti tidak akan dieksekusi. Tapi karena di sini ada else, maka yang diproses mau tidak mau yang ini ya. Nah, kecuali ada kondisi lain yang harus dicek, maka dia akan memeriksa dulu apakah terpenuhi kondisinya tadi. Kalau iya ya berarti yang pernyataan di atas dulu yang dieksekusi. Tapi kalau tidak maka langsung yang bagian else ini yang dieksekusi. Nah, ini kalau yang if then else. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau lebih dari dua kondisi? Kita lihat contohnya seperti ini ya. Baik, pertama misalnya sama seperti tadi ya, inisialisasinya nilai variabel my age itu 31. Nah, kemudian ada pemeriksaan nih, pemeriksaan if variabel my age itu kecil dari 11, maka diproses yang statement ini. Kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka ada alternatif kondisi lain. Apakah dia my age-nya itu kecil dari 20? Kalau iya, maka diproses yang ini. Kemudian
kondisi ketiga, jika kondisi ini juga tidak terpenuhi, maka dia akan memeriksa yang ini juga, apakah variabel myAge itu kecil dari 30. Kalau tidak juga, maka dia akan mengecek kondisi keempat. Ya, berarti ini ada berapa kondisi nih? 4 kondisi plus 1, 5 ya, 5 kondisi totalnya. Ya. Berarti apakah dia kecil dari 40? Ternyata kalau nanti dianalisis memang dia kecil dari 40. Nah, maka dia akan mengeluarkan yang ini. Yang else ini tidak akan dieksekusi. Kenapa? Karena sudah ketemu nih solusinya. Solusinya ada di kondisi myAge kecil dari 40. Oke. Kemudian mungkin akan lebih baik kita coba dulu menggunakan SQL Plus ya. Baik, dalam hal ini SQL Plus yang akan kita gunakan, saya integrasikan saja dengan Visual Studio Code ya, supaya lebih lebih mudah dalam pengetikannya. Nah, di sini coba saya gunakan terminal saja, new terminal. Nah, nantinya di sini kita akan menggunakan bantuan text editor supaya lebih mudah ketika ada kesalahan penulisan, kita bisa langsung edit di bagian text editornya. Baik, yang pertama berarti kita gunakan new file saja. New file saya pilih plain text-nya, saya ganti menjadi SQL supaya codingan atau script yang ada di dalamnya itu otomatis terhighlight yang memang merupakan keyword-keyword di dalam perintah SQL. Baik, yang pertama dalam penulisannya seperti yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya, berarti ada proses deklarasi variabel karena kita membutuhkan variabel di sini ya. Declare. Tadi kita butuh pertama adalah variabel myAge ya. Tipe datanya number. Nilainya itu boleh penulisannya seperti ini. Misalnya tadi 31 ya, atau mau default juga boleh, tinggal pilih saja ya. Default, ini cara penulisan. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian executable, begin. Nah, di dalam begin nanti kita tuliskan statement atau perintah-perintah yang ingin kita tuliskan. Nah, diakhiri dengan end. Baik. Nah, yang pertama tadi kita lihat lagi ya, ada kondisi jika if, nah gitu aja, jika myAge kecil dari 11, then, nah seperti itu cara penulisannya ya, maka yang dilakukan adalah lakukan cetak. Kalau di dalam SQL Plus berarti kita menggunakan library atau package dbms underscore output dot put line ya. Kemudian kita tampilkan misalnya apa sih yang mau ditampilkan. Nah, kita di sini coba aja apa aja ya, kita bedakan aja dengan yang dicontoh. Misalnya tadi kita buat dalam bahasa Indonesia saja, umur saya di bawah 11 tahun. Oke. Nah, itu kondisi pertama tadi ya. Misalnya seperti ini aja. Nanti kita akan eksekusi ya. Kita and if. Nah, ini jangan lupa ditulis. Seperti ini aja. Apakah ada hasilnya atau tidak? Ya.
Kalau berdasarkan analisis codingannya ini tidak akan dieksekusi karena tidak akan nilainya itu tidak true ya, tapi false kan. Kenapa? Karena di sini 31 itu tidak lebih kecil dari 11. Maka mungkin supaya kelihatan kita tambahin aja ya else. Oke. DBMS output line umur saya di atas, misalnya ya, umur saya di atas atau umur saya 31 tahun gitu aja ya, supaya to the point gitu. 31 tahun. Oke. Nah, misalnya ada kasus seperti ini, kalau melihat data yang ada, nilai dari variabelnya itu bernilai 31, maka yang akan dieksekusi itu bagian else-nya. Karena kondisi yang pertama ini tidak akan terpenuhi, maka tidak akan diproses. Nah, kemudian kita save aja dulu. Ya, kita save, kita berikan nama, misalnya saya buat contoh if. Saya buat contoh if 1. Contoh if 1 gitu aja ya. .sql udah otomatis ya, karena ini saya menggunakan format SQL otomatis. Kalau belum, silakan tuliskan aja .sql. Baik, sudah disimpan dan posisinya itu ada di C user Suwanto Sanjaya dokumen. Nah, otomatis kita juga harus masuk ke direktori dokumen ini agar bisa mengeksekusi file yang sudah kita tulis tadi, yaitu di contoh 1.sql. Berarti di sini kita masuk ke direktori dokumen ya. Dokumen. Oke, nah sekarang kita sudah masuk ke direktori dokumen, baru kita panggil SQL plus. Nah, dalam hal ini kita gunakan saja skema yang sudah ada, yang sudah kita bisa kita gunakan ya, yaitu skema HR yang sudah digunakan sebelum-sebelumnya dan sudah di unlock. Jadi saya gunakan itu saja karena kita di sini juga belum menggunakan data, tapi nanti kita akan menggunakan data yang ada di skema HR. Maka saya gunakan skema HR di sini untuk loginnya di skema HR aja. HR, kemudian passwordnya masukkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke SQL Plus. Nah, apa yang dilakukan berikutnya adalah supaya output ini muncul. Yang pertama, setiap sesi kita lakukan set server output. Nah, karena kita menggunakan SQL Plus, kita jadikan on supaya nanti DBMS output line-nya ini akan muncul ya. Kalau tidak kita on kan, nanti walaupun hasilnya benar ya tidak akan dimunculkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian kita panggil file yang sudah kita tulis tadi ya. Yang sudah kita tulis tadi itu namanya contoh if1.sql. Bagaimana cara manggilnya? Kalau sebelum-sebelumnya kan kita gunakan text editor Notepad ya untuk menuliskannya. Sekarang kita gunakan saja, sebetulnya sama aja sih, kita gunakan Visual Studio Code untuk penulisannya supaya lebih mudah sebetulnya ya. Oke, cara pemanggilannya, jadi kita tidak menulis ulang ya, dan tidak menggunakan buffer seperti biasa. Sekarang kita panggil aja file yang sudah kita tulis tadi. Caranya add, karena kita tadi sudah login di direktorinya itu di dokumen ya, jadi kita langsung panggil saja add contoh if 1.sql. Itu aja cara manggilnya. Oke, enter. Nah,
untuk eksekusinya kita menggunakan tanda slash. Nah, tanda slash ketika kita tuliskan slash, maka perintahnya itu akan dieksekusi. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini yang akan dikeluarkan outputnya adalah umur saya 31, karena kita lihat di bagian kondisinya yang tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi pertama itu tidak terpenuhi atau bernilai false. Maka yang dieksekusi adalah yang bagian else. Baik, itu yang pertama contoh penggunaan if. Nah, kemudian bagaimana kalau lebih dari satu? Nah, gitu ya. Bagaimana kalau lebih dari satu? Nah, oke, kita tambahin aja di sini. Oke. Tadi penulisannya else if ya, else if v my age kecil dari 20, dan dbms output put line umur saya di bawah 20 tahun. Umur saya di bawah 20 tahun. Oke. Nah, di sini kenapa kita tidak menuliskan rentangnya? Kalau dia di atas dari 11 sampai 20, maka apa ya yang akan dieksekusi? Sebetulnya ini sudah mewakili. Ini adalah kondisi yang lebih simpel seperti ini ya. Bisa aja kita tuliskan else if v my age itu besar sama dengan 11 and nah seterusnya ya. Nah, dan v my age kecil dari 20 itu boleh. Tapi apa namanya ya, algoritmanya itu makin besar atau makin berat, makin banyak. Nah, ini algoritma yang simple, jadinya seperti ini. Karena kalau nggak 11, kalau ini tidak terpenuhi, dia pasti akan mengecek yang berikutnya. Nah, kalau yang 13 masuk kemana? Pasti masuk ke sini, karena di sini nggak mungkin. Ya, nah, seperti itu. Ya, sebenarnya bisa kita tuliskan gini ya. V my age itu besar sama dengan 11 n. Itu boleh. Ya, berarti ini menyatakan rentang, atau menggunakan between juga boleh. Tapi dalam hal ini supaya algoritmanya juga lebih ringan, kita gunakan yang ini aja. Nah, karena dia pasti udah tahu ya, kalau 11-nya nggak masuk ke yang atas, pasti dia akan ngecek yang ke bawah gitu. Oke. Nah, berikutnya else if lagi. Else if kalau v my age-nya itu kecil dari 30, then dbms output put line-nya umur saya di bawah berapa tuh? 30 tahun. Oke, seperti itu. Nah, kalau tidak juga baru else. Nah, kalau mau ditambahin lagi boleh, silakan yang kecil dari 40, tapi nanti kondisi akhirnya ini ya nggak cocok lagi kita tuliskan seperti ini ya. Misalnya oke, kita tuliskan else if v my age itu kecil dari 40, dan dbms output put line umur saya di bawah 40. Umur saya di bawah 40 tahun. Oke. Nah, jika tidak, maksudnya jika seluruh kondisi ini tidak terpenuhi, misalnya inputannya itu 50, maka apa yang dilakukan? Umur saya
misalnya di atas 40 tahun. Atas 40 tahun. Nah, itu mungkin lebih pas ya daripada karena kita tadi menambahkan perintah ini. Baik, coba kita save. Kemudian kita eksekusi lagi. Caranya sama ya, kita panggil aja. Dan set server outputnya ini nggak perlu berulang-ulang, cukup sekali saja di setiap sesi login. Kalau misalnya nanti logout, kemudian login lagi, jangan lupa di set lagi server output karena ini ketentuan dari SQL Plus. Nah, kalau pakai tools lain tanpa set server output itu bisa aja ya. Misalnya pakai SQL developer ya, SQL Oracle developer itu kan kita bisa membuat blok anonymous ataupun prosedur ataupun function di dalamnya. Jadi waktu eksekusi itu kita nggak perlu set ini ya, set server output dan sebagainya. Karena di sini kita manfaatkan aplikasi SQL Plus, maka harus kita ikuti cara konfigurasinya juga. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita enter eksekusi. Maka kalau di eksekusi umur saya di bawah 40 ya, berarti yang bagian ini yang akan dieksekusi. Karena kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga ini tidak terpenuhi atau bernilai false. Maka ketika ketemu kondisi keempat dan nilainya itu kecil dari 40 itu benar, nilainya true, maka ini dieksekusi dan yang ini tidak akan dibaca lagi karena sudah ketemu gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau udah ketemu ya udah, ini nggak dieksekusi lagi, nggak ada else-nya. Nah, itu contoh ya penulisan statement if di dalam PLSQL. Kita kembali lagi ke slide. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Kita lanjutkan. Oke, tadi ini juga sudah ya, sudah termasuk di dalam contoh. Kita lihat yang ini juga sudah. Oke, nah ini ada contoh lain. Kalau kita menggunakan operator logika yang lain, itu AND ya, atau nanti kita coba menggunakan OR. Nah, di sini ada operator logika AND, OR, dan NOT yang akan kita coba gunakan. Bagaimana maksudnya? Oke, kita bahas. Yang pertama misalnya tadi ya, yang pertama ada kondisi misalnya umur, variabel umur, dan ada kondisi yang kedua. Jadi ada dua kondisi di dalam satu statement. Ya, dia harus terpenuhi, misalnya umurnya itu misalnya pertama 31, yang kedua dia juga harus bernama Christopher. Kalau terpenuhi dua-duanya baru dia akan dieksekusi. Tapi kalau ada salah satu saja yang tidak tidak terpenuhi atau bernilai false, maka hasilnya juga tidak akan dikeluarkan ya. Itu kalau yang operator AND. Nah, tapi kalau operator OR itu berarti salah satu kondisi sudah terpenuhi atau bernilai true, maka akan dieksekusi bagian statementnya ya, walaupun yang kondisi berikutnya itu bernilai false. Nah, kalau kondisinya OR. Kalau dia not berarti adalah negasinya. Ya, misalnya nih kondisinya itu if not my age kecil dari 31, maka yang akan dieksekusi itu yang nilainya bernilai true ya. Kalau not kecil dari 31 berarti kalau kalau kecil dari 11 tadi ya. If not my age kecil dari 11, kalau inputannya 31
kecil dari 11 itu kan nilainya false. Nah, karena ada negasi dari false itu adalah true, maka kondisi itu akan dieksekusi. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Coba kita cobakan lagi di Visual Studio. Oke, kita buat contoh berikutnya atau contoh 2, kita buat new file. Ya, kita buat SQL kodenya ya. Nah, nantinya kalau mau lebih mudah lagi silakan install plugin yang khusus PLSQL supaya ketika mengoding juga nanti sudah ada autocomplete-nya, jadi lebih mudah. Silakan saja. Oke. Seperti biasa, karena kita butuh deklarasi variabel, kita tuliskan declare dulu, kemudian tadi v my age tipenya number, kemudian nilainya itu 31, inisialisasi nilainya, lalu kita tambahin nih nama v name, tipenya saya buat varchar 2. Oke, saya buat 30 panjangnya. Oke, tidak saya inisialisasikan, nanti saya tuliskan di bawah aja. Kita gunakan operator assignment. Kita masuk ke bagian executable-nya. Nah, kemudian kita beri nama my name-nya itu misalnya Budi. Seperti itu ya. Nah, baru ada if tadi ya. Nah, ini supaya agak beda aja, sebetulnya bisa aja saya langsung tuliskan di bagian atas. Nah, ini cara penulisan inisialisasi nilai awal, kalau tidak di bagian deklarasi bisa seperti ini. Baik, if kondisi pertama ada 2 ekspresi. Yang pertama, kalau dia my age-nya kecil dari 11. Nah, ini sebaiknya sih supaya rapi dan mudah dipahami kita kasih kurung ya. Kalau enggak pun enggak ada masalah. N, nah berarti kalau operator yang kita gunakan adalah N, berarti kedua kondisi yang kita tuliskan harus terpenuhi, harus bernilai true, baru dia akan dieksekusi statement yang ada di dalamnya, ekspresinya ya. Oke, kemudian v name itu kondisi pertama ya, itu sama dengan, nah di sini bukan pakai operator assignment ya, tapi gunakan operator equality operator ya, atau persamaan ya. Beda dengan bahasa yang sejenis dengan C ataupun Java, biasanya sama dengannya 2. Nah, kalau di sini untuk perbandingan kita gunakan sama dengannya 1 aja. vname itu misalnya kondisi pertama ya, Budi, seperti itu. Then dbms output dot putline itu kita buat nama saya Budi, koma umur saya di bawah 11 tahun, misalnya seperti itu ya. Oke. Else. Oke. Langsung saja ya. Tadi kan kalau yang else itu sudah paham. Nah, sekarang else if. Misalnya nih ada kondisi lain. Saya buat 2 kondisi aja. Ya, V my age
kecil dari, langsung saja saya tulis 40 and vname sama dengan Budi, berarti kondisinya terpenuhi ya. Then dbms output dot put line itu nama saya Budi, umur saya, oke, kita gunakan operator concatenation sesuai dengan my age yang diinputkan tuh, v my age ya, umur saya, v my age, saya gabung lagi tahun. Nah seperti ini. Jadi outputnya nama saya Budi, umur saya sesuai inputan, karena di sini 31 berarti 31 tahun. Oke. Else kalau tidak juga terpenuhi di bagian atas, ya sudah, dbms output misalnya put line ya. Nama saya, oke, kalau tidak terpenuhi ya udah, berarti kita tulis nama atau gini aja ya, tidak ada yang benar gitu ya, tidak ada yang benar. Oke, titik koma, lalu and if. Oke, baru terakhir itu and. Oke, sudah, kita coba save dengan nama contoh if 2. Contoh if 2 saya buat ya, .sql. Nah kalau sudah, kemudian kita eksekusi lagi. Add contoh if 2.sql. Oke, ketika kita eksekusi, nah yang dieksekusi adalah yang bagian ini ya. Jadi yang kecil dari 40. Nah itu kita gunakan n. Nah nanti silakan dieksplorasi lagi bagaimana penggunaan or. Ya kalau or intinya salah satu saja sudah terpenuhi, dia akan dieksekusi. Misalnya nih, kita nggak menuliskan, atau di sini ya, kita Budi P misalnya. Di sini bukan pakai n tapi pakai or. Maka harusnya ini kan kalau pakai n ini nggak akan dieksekusi nih kan, karena nilainya false, karena nilai di bagian sini adalah Budi, tapi kita tuliskan Budi P, harusnya tidak terpenuhi kondisi yang ada di dalam ini. Tapi karena kita pakai or, salah satu saja sudah terpenuhi bernilai true, maka ini juga akan dieksekusi. Nanti silakan dieksplorasi lagi lebih lanjut. Nah, oke, save. Tadi itu ya. Bagaimana kalau dia penggunaan operator operator not. Nah, kita berarti buat baru aja, tapi saya copy aja dari sini ya. Nanti saya ganti isinya supaya cepat. Copy, saya buat file baru lagi, Ctrl N ya, new sama aja, atau dari sini juga boleh. Saya paste. Oke. Di sini saya buat misalnya satu aja lah, nggak perlu dua-dua gitu ya. Nanti kalau yang mau dibuat dua juga silahkan. Intinya paham. Oke, ini saya hapus dulu. Nah di sini misalnya ada kondisi, ini saya hapus juga. Ya. Nah, not. Misalnya seperti ini ya, dbms output dot put line. Kalau harusnya kan di sini kondisi ini misalnya kita inputkan 31 ya. Kalau kondisi ini benar, apa yang dilakukan gitu loh
Ya, kalau kondisi ini benar, nah sekarang kan gini, inputannya 31. 31 itu tidak kecil dari 11, maka ini bernilai false. Tapi karena ada operator not, maka dia negasi dari false itu adalah true. Sehingga kalau dia salah malah dieksekusi gitu loh. Salah maksudnya salah di bagian ini ya. Tapi karena ada operator not, operator negasi, maka dijadikannya true. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Misalnya kita outputkan umur saya, berarti ini saya hapus aja karena deklarasinya nggak ada ya. Oke, umur saya tidak kecil dari, kan karena not ya, saya buat tidak kecil atau tidak kurang lah, tidak kurang dari 11 tahun. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini umur saya copy aja. Tidak kurang. Nah, umur saya kurang dari 11 tahun, misalnya seperti itu. Oke, kita save. Contoh if 3 saya buat. Contoh if 3. Oke, sudah dibuat. Kemudian kita eksekusi. Ya. Oke. 3 slash. Nah, oke, sebentar. Ada yang error. Kenapa? Nah, kita lihat. Nah, kita juga harus bisa memahami atau mencari error atau debugging istilahnya, mencari error, nah kemudian memperbaikinya. Nah, di sini kita lihat ada katanya ada else tapi belum ada statement tapi sudah ada else. Nah, nih kalau kita lihat di sini harusnya ada titik koma. Kelupaan ya. Oke, kita save, kita eksekusi ulang. Oke. Nah, umur saya tidak kurang dari 11 tahun. Karena di sini maksudnya kalau yang ini kan harusnya false tadi ya. Karena ada not dinegasikan menjadi true. Maka saya buat outputnya umur saya tidak kurang dari 11 tahun. Nah, seperti itu kira-kira untuk operator tadi. Yang pertama adalah operator AND. Jadi tidak hanya 2 ya. Kalau yang operator yang sebelumnya kan yang saya tuliskan ada 2. Kalau lebih dari 2 silakan saja. Berarti seluruh kondisinya kalau ada AND harus terpenuhi seluruhnya. Tapi kalau tidak terpenuhi salah satu, maka tidak akan dieksekusi ya, sama aja. Nah, bagaimana kalau OR? Ya, salah satu aja terpenuhi maka dieksekusi. Nah, bagaimana kalau ada AND ada OR? Mana yang dieksekusi dulu? Nah, kalau dari urutannya biasa AND yang dieksekusi dulu atau urutan penulisannya. Tapi saran saya, kalau menuliskan lebih dari satu operator, gunakanlah tanda kurung. Ya, misalnya sini ada operator AND nanti digabung dengan OR, berarti misalnya di AND-kan dulu baru di OR-kan seperti ini ya. Nah, bagusnya seperti itu. Jadi kita nggak bingung mana yang dieksekusi dulu. Walaupun kalau tidak dituliskan dia langsung mengeksekusi, tapi kadang-kadang kita bingung ini mana dulu yang dieksekusi ya, AND atau OR. Jadinya seperti itu nanti. Baik. Lalu bagaimana kalau kondisinya itu menghasilkan nilai 0? Nah, itu akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas kalau nilainya true atau false. Nah, untuk 0 sebetulnya ya sama dengan yang bernilai false ya. Jadi kalau ada nilai kondisi yang menghasilkan nilai 0, otomatis dia akan seperti nilai false. Nah, di sini dijelaskan bahwa contohnya yang tadi ya, yang v my age ya, itu variabel v my age itu yang tadi kan dideklarasikan. Nah, kalau tidak dideklarasikan berarti kan nilainya 0. Nah, bagaimana hasilnya? Ya sebetulnya sama dengan false, berarti belum dideklarasikan gitu.
Baik, coba kita lihat bagaimana kalau nilai apa tadi namanya, nilai vMyAge-nya atau variabel vMyAge-nya itu nilainya kita buat default-nya itu tidak kita inisialisasikan ya. Apakah dianggap false atau tidak. Nah, itu akan kita bahas setelah ini. Kita coba demokan. Ya, jadi kondisi di dalam if yang menghasilkan 0, dia intinya akan seperti menghasilkan nilai false atau tidak ditemukan. Ya, kita lihat seperti apa. Contohnya misalnya seperti tadi, tapi tidak ditentukan nilainya ya. vMyAge-nya kalau sekarang itu kan yang sebelumnya itu kan ada nilainya 11 31 tadi ya. Nah, coba kita tidak tuliskan. Yang dihasilkan apa? Apakah tidak muncul keduanya? Tidak if yang pertama atau else-nya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Intinya kita buktikan lah, untuk membuktikan sebetulnya kalau nilainya 0 itu seperti apa sih. Nah, gitu ya. Baik, kita ke Visual Studio Code lagi. Kita gunakan file baru aja supaya lebih kelihatan perbedaannya nanti ya. Kita buat new. Saya copy aja dari contoh yang sebelumnya yang simple. Nah, yang mana ya? Oke, yang pertama aja. Biar saya copy. Ini saya jadikan SQL biar kelihatan highlight-nya. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Nah, saya gunakan cuma 2 aja lah ya. Kalau yang seperti tadi kan sudah paham. Saya gunakan 2 aja. Nah, di sini kita tidak tuliskan nilai default atau inisialisasi nilainya. Apa yang akan dihasilkan? Apakah akan memunculkan pesan yang apa namanya nih, yang false atau yang true? Nah, ini kan false nih nilainya. Apakah 0 kecil dari 11? Dot put line umur saya di bawah 11 tahun, misalnya seperti ini. Kita save. Oke, saya buat contoh if 4 ya. Oke, setelah itu coba kita jalankan. Nah, oke, yang dieksekusi adalah yang apa namanya, yang nilai true-nya ya. 0 kecil sama 0 kecil dari 11 ya. Maka yang dieksekusi ya ini nilainya false. Kalau nilai 0 mau dibandingkan, mau digimanakan ya hasilnya nggak akan true ya. Namanya nilai 0, tidak bernilai gitu ya. Nah, itu untuk yang penanganan nilai 0. Selanjutnya kita balik lagi ke slide. Nah, di sini sudah kita perlihatkan bahwa contoh ini menghasilkan atau yang dieksekusi itu yang bagian else, karena di bagian if-nya itu bernilai false. Baik. Nah, bagaimana kalau nilai yang dibandingkan itu sama-sama 0? Apa yang terjadi? Yuk kita eksekusi aja biar kelihatan buktinya. Apa benar kalau 0 dibandingkan dengan 0, misalnya variabel A itu berisi 0, variabel B berisi 0. Kalau dibandingkan if A sama dengan B itu menghasilkan nilai true atau nilai false. Nah, itu kita buktikan aja. Nah, baik, kita buat file baru aja. New. Oke, saya buat. Ya, declare
Oke, untuk ini saya buat V nilai A, nilai A, number boleh ya, number, tapi tidak kita inisialisasikan nilainya. Ini saya ganti aja biar ada highlightnya, SQL. Kemudian variabel nilai B, number juga, number kita isi langsung aja. Kalau nggak diisi itu kan nilainya 0 ya. Kalau diisi pun berisi 0 boleh juga. Oke, begin if nilai A sama dengan nilai B, then dbms output dot put line, saya buat nilai A sama dengan nilai B, else dbms output dot put line, saya buat nilai A tidak sama dengan, ya saya buat tandanya tidak sama dengan seperti ini aja, tidak sama dengan nilai B. Oke, and if. Oke, selanjutnya and. Oke, kita pastikan dulu kita save. Contoh if 5. Contoh if 5. Oke. Baik, sementara kita jalankan dulu apa yang kita tulis ini ya. Jadi ada number ya, variabel A nilainya apa, tipe datanya number, kemudian yang B juga number, dan ini tidak kita buat nilai inisialisasi, otomatis nilai A dan nilai B ini juga berisi 0 karena tidak kita inisialisasikan nilainya di awal. Nah, apakah nilai 0 sama dengan 0? Nah, kalau seperti ini kan apakah 0 sama dengan 0 itu bernilai true atau nilai false? Nah, akan kita tes hasilnya seperti apa. Baik, kita jalankan contoh if 5. Oke, hasilnya nilai A tidak sama dengan nilai B. Yang ini yang dieksekusi. Karena di sini nilainya belum ada. Oke lah, coba kita isi misalnya nilai variabel A itu kita buat 0, nilai B inisialisasinya juga 0. Nah, kalau tadi kan oke lah, nggak percaya nih misalnya nilainya 0 atau enggak ya. Nah, sekarang kita buat yang nilai A 0, nilai B 0. Nah, 0 sama dengan 0, apakah akan dieksekusi atau tidak? Apakah tetap yang bagian else-nya aja yang dieksekusi? Kita lihat hasilnya. Oke, kita save. Kemudian kita jalankan ulang yang 5 ya. Oke. Nah, yang dieksekusi tetap yang nilai selain dari yang bagian atas. Atau kalau yang 0 sama dengan 0 itu bernilai false. Ya, jadi membandingkan nilai 0 dengan nilai 0 ya hasilnya tidak ada. Ya, 0 juga, makanya hasilnya juga 0. Atau membandingkan nilai 0 dengan nilai yang berisi, ya tetap nilainya false. Nah, seperti itulah kira-kira untuk penanganan nilai 0. Baik, ini aturan penulisan ya. Tadi secara tidak langsung juga sudah dijelaskan bagaimana penulisan, misalnya penulisan kode else if ya, kemudian and if itu kalau yang else if itu digabung, and if itu dipisah, and spasi if, itu aturan penulisannya.
Nah, kemudian jika dia menghasilkan true, maka statement yang ada di dalam kondisi tersebut akan dieksekusi. Tapi kalau dia bernilai false atau bernilai null, maka akan dilewati. Kira-kira seperti itu ya. Nah, yang lain tadi secara umum sudah dibahas. Baik, itu secara dasar tentang statement if. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan data yang ada di tabel? Kemudian data yang didapatkan itu kita kita olah menggunakan statement if. Oke. Berarti coba kita kembali lagi ke bagian Visual Studio ya, Visual Studio Code. Kita lihat. Nah, jadi kita coba membuat anonymous block untuk pertama mengambil data dari tabel, kemudian data yang didapatkan nanti kita olah menggunakan kondisi if. Seperti itu kira-kira gambaran yang akan kita coba dari data yang didapatkan. Nah, untuk itu coba kita buat file baru. Nah, kita buat declare, lalu kita buat variabel apa ya? Mungkin kita cek dulu sih database tabel apa yang mau kita gunakan. Kita gunakan tabel employees ya yang ada di skema HR. Tabel employees kita ambil misalnya bagian gaji, boleh bagian gaji itu salary ya. Nah, bagian gaji salary, oke, berarti kita butuh data salary ya. Kita buat variabel untuk membantu untuk memindahkan hasil query-nya tadi ke dalam variabel ini. Berarti kita gunakan variabel scalar aja. Untuk nilai dari gaji atau V salary atau Vessel aja lah boleh ya. Kalau di tabel employees itu tipe datanya kalau tidak salah itu number. Baik, tipe datanya number. Nah, tapi mungkin akan lebih baik kalau kita gunakan tipe datanya employees ya, kolom salary ya, salary persen type. Nah, jadi kita mengambil tipe data dari kolom salary yang ada di tabel employee. Jadi otomatis tipe data variabel Vessel ini sama dengan tipe data yang dimiliki oleh salary yang ada di tabel employees. Kira-kira seperti itu. Oke, kita jadikan ke SQL aja. Oke. Nah, baik, kemudian kita ambil. Nah, bagaimana cara mengambilnya? Nah, ini sudah ada di video sebelumnya cara mengambilnya. Misalnya select, yang mau kita ambil ada salary-nya ya, salary. Nah, harus dipastikan kita harus lihat lagi yang kita buat nama variabelnya itu harus berbeda dengan nama kolom. Kalau sama maka dia nanti bingung. Misalnya kita buat di sini salary juga, maka select salary yang mana gitu ya. Nah, udah select salary, biasanya kan kita buat from employees, seperti itu aja ya. Nah, sekarang apa yang dihasilkan dari query ini mau kita tampung di variabel Vessel. Otomatis into, kita tambahkan perintah into Vessel. Nah, ini dia ya. Kita tambahkan variabel apa hasil dari query-nya dimasukkan ke variabel Vessel. Masalahnya di sini employees query ini itu akan menghasilkan banyak
banyak row ya, atau banyak baris data. Nah, untuk sekarang kita belum bisa menggunakannya. Kenapa? Karena di sini itu adalah variabelnya itu bertipe data scalar ya. Scalar itu maksudnya salary itu bertipe data tunggal. Nilai datanya itu hanya berisi satu nilai. Otomatis kalau seperti ini pastinya akan error. Nah, untuk menanganinya nanti di materi-materi selanjutnya ada tentang kursor. Jadi untuk mengatasinya kita bisa menggunakan kursor untuk mengatasi data-data yang banyak. Nah, untuk sekarang kita fokus aja dulu ke satu data yang dihasilkan. Misalnya kita pilih aja berdasarkan apa nih? Where employee ID-nya, employee ID kita tentukan aja langsung ya. Employee ID misalnya kita buat 101 lah ya. Sepertinya ada ya. Karena kalau tidak salah nilainya itu dari nilai 100 sampai berapa gitu. Nanti silakan dilihat aja seluruh nilainya, atau mau dicek dulu, kita pastikan dulu boleh. Select employee ID aja dulu ya, employee ID, kemudian salary from employees. Oke, nah ini ada 107 data ya. Itu dimulai dari data 100, 101 dan seterusnya. Oke. Berarti kalau kita menggunakan perintah penyaringannya atau filternya itu berdasarkan employee ID yang sama dengan 101, otomatis ada hasilnya ya, satu baris data. Oke, selanjutnya kita sudah menampungnya di di Vesal ya. Nah, sebelum itu mungkin kita coba dulu eksekusi, benar nggak Vesal ini berisi harusnya sih 17.000 harusnya ya, 17.000 outputnya. Kita lihat dulu dbms output dot putline Vesal. Oke, betul nggak outputnya itu 17.000? Oke, kita save. Saya buat contoh if 6 ya. Oke. Nah, selanjutnya kita eksekusi. Ini udah di save ya. Kita eksekusi sama seperti tadi. Contoh if 6 eksekusi. Nah, hasilnya benar ya, 17.000 ya. Nah, sekarang coba kita masukkan hasilnya ke dalam if. Nah, ini kita komentarin dulu aja, mana tahu nanti nggak perlu ulang. Baik, nah seperti ini. Masukkan ke dalam if Vesal misalnya ya, the salary between berapa ya, kita buat misalnya dari 1.000 ya, 1.000 and 2.000, dan maka oke, kita gunakan ini aja, atau kita buat then dulu ya, then apakah kita butuh variabel tambahan? Boleh aja, supaya nanti dbms outputnya satu aja gitu ya. Oke, saya buat apa ya istilahnya, kalau gaji antara 1.000 sampai berapa gitu ya, gajinya rendah, gaji sedang sama gaji tinggi lah misalnya, sederhananya gitu aja.
berarti ini hasil aja lah ya. Di hasil saya buat varchar 10 cukup sepertinya ya. Nah, di sini kita tentukan. Oke, V hasil itu kalau nilai dari antara 1000 sampai 2000 salarinya, maka hasilnya itu kita buat gajinya kecil misalnya ya. Kecil, gajinya kecil gitu ya. Kemudian else if kalau fee salary-nya itu antara between 2000, saya buat ya, naik satu tingkat 2001 and berapa ya, sampai 9.000 boleh ya, 9.000 dan dianggap sebagai gajinya lumayan, lumayan lah gitu ya. Nanti di apa namanya, disesuaikan aja. Oke, atau kita buat else aja langsung. Else selain dari yang di atas berarti gajinya tinggi. Oh, oke, berarti saya anggap ini gini aja kalau gitu. Ini jangan pakai N, kecil dari 2000. Nah, gitu. Ini berarti dari 2000. Nah, ini akan lebih pas sepertinya ya. Jadi kalau gajinya kecil dari 2000 itu kecil ya. Kalau gajinya antara 2000 sampai 9000 gajinya lumayan besar. Nah, else berarti 9000 ke atas, 9001 ke atas ya. Itu kita buat misalnya gajinya itu tinggi. Oke. Nah, and if. Nah, ini mana yang akan dieksekusi? Kita lihat hasilnya. Kita buka lagi DBMS output. Hasilnya misalnya saya buat di sini berapa tadi nilainya? Berarti Faisal ya. Oke, saya Faisal berarti gajinya saya buat di sini sama dengan fee hasil gitu aja. Jadi nanti outputnya misalnya di sini kan gajinya si 101 itu 17.000. Benar nggak 17.000 sama dengan gajinya tinggi gitu ya? Harusnya sih ini yang dieksekusi kalau 17.000 ya. Oke, kita lihat, kita save, kita jalankan. Oke, ada yang error sepertinya. Oke, ini maaf, terbiasa pakai yang bahasa yang generik dengan C ya. Oke, titik 2 sama dengan. Oke, save, ulangi lagi. Masih ada yang error, declare too small. Oke, ini ya, sorry. Ini lebih dari 10 karakter ya. Kita deklarasikan hanya 10 karakter. Oke, kita buat 20 aja lah. Seperti ini yang harus sering-sering kita explore ya. Jadi ketika ada salah, errornya seperti ini kan, string buffer too small, terlalu rendah ininya, terlalu kecil. Jadi butuh dinaikin lagi ya. Oke, kita eksekusi lagi, apakah masih ada yang error. Nah, sudah berhasil. 17.000 itu gajinya tinggi ya, sama dengan gajinya tinggi. Jadi
17.000 sama dengan hasilnya gajinya tinggi karena tidak termasuk golongan yang ini, tidak termasuk golongan yang ini. Otomatis selain dari dua golongan yang di atas, maka yang di-outputkan atau yang dihasilkan yang gajinya tinggi. Nah, kira-kira seperti itu penggunaan dari atau mengintegrasikan nilai yang didapatkan dari data yang ada di tabel kemudian diolah. Nah, untuk sekarang kita masih satu data dulu ya, karena kita hanya menggunakan tipe data skalar, yaitu tipe data kalau skalar ini berarti number kalau yang ada di tabel employees. Jadi kita pahami dulu penggunaan integrasi dengan data yang ada di tabel kemudian dilanjutkan atau diintegrasikan dengan struktur kontrol yaitu if. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan untuk materi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.